channel kita, Indro Tengku Dewi Official. Welcome back. Seperti kalian tahu di video yang sebelumnya, Dewi udah berhasil hamil. Alhamdulillah. Dari program bayi tabung. Iya, ini pakai baju itu nggak terlalu kelihatan sih. Sekarang udah 13 week, 4 hari, 3 hari nih. Ya. 13 week mau lebih. Jalan 4 bulan ya. Nah, rencana kita mau bikin video ini karena kita mau ngasih tips sama kalian bagaimana bisa berhasil di program bayi tabung atau di IVF. Ya, intinya ini tips ala kita berdua, ala tips berhasil bayi tabung ala Endro dan Tengku Dewi. Jadi boleh diikutin, boleh enggak, karena kita sekali lagi bukan expert, kita bukan dokter, kita cuma bercerita tentang pengalaman kita gitu loh. Nah, boleh diikutin kalau misalnya cocok menurut kalian, kayaknya gue nyaman deh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kira-kira kalian nyamannya dengan cara yang lain, ya silahkan, pokoknya yang ternyaman aja. Soalnya kalau ngejalanin bayi tabung ini harus bener-bener fun dan nyaman, intinya gitu. Tips pertama, kalau aku bilangnya dari semua dari seluruh keseluruhan program bayi tabung ya Bi ya, dari awal mulai sampai akhir, itu yang paling penting itu di program bayi tabung cuma 2, yaitu OPU, ovum pickup, dan juga embryo transfer. Ya. Kita bahas ovum pickup dulu karena menurut aku itu hal yang penting untuk sangat dipersiapkan gitu loh. Ya. Di dalam program bayi tabung gitu. Tapi mungkin kalau kita dulu karena masih baru gitu pertama kali dan baru tahu bayi tabung, kita mikirnya hal yang paling penting itu justru waktu saat embrio ditransfer. Ternyata enggak. Jadi persiapannya itu kalau bisa, karena memang bayi tabung itu kan nggak murah ya, ratusan juta gitu kira-kira lah ya. Jadi harus persiapannya mateng. Jadi untuk kalau yang menjalani bayi tabung kan pasti tahu tuh yang namanya OPU, ET, embryo transfer, 2 hal inilah ya. Nanti yang lainnya kita bahas nanti. Nah, yang 2 ini menurut aku sama pentingnya, tapi yang kalau menurut kita yang paling penting justru di saat OPU-nya ya, OPU gitu loh. Karena awalnya kita juga nggak tahu gitu kan, kayaknya yang ditunggu-tunggu embryo transfer, ternyata OPU itu penting banget. Kenapa penting? Kamu jelasin. Kalau aku ngerasa ovum pickup itu kan pengambilan telur gitu kan. Terus udah gitu di saat kamu melakukan pengambilan telur, aku juga harus memberikan spermanya juga gitu langsung pada saat itu juga gitu loh. Jadi persiapannya itu sangat penting sih buat aku. Misalnya di awal sebelum OPU pun sekitar sebulan 2 bulan, aku ngerasa kita harus benar-benar merubah pola hidup kita. Kita udah nggak pernah begadang lagi, terus kita makan sehat, kita hidup sehat, kita olahraga. Betul. Terus udah gitu no alkohol, terus no udah kafein. Yang awalnya aku sempat merokok juga, aku jadi berhenti merokok gitu loh. Jadi intinya sih di saat semua mau mulai program bayi tabung sih, satu-satunya cara sebelum mulai adalah kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita sendiri dulu. Iya betul. Jadi intinya adalah yang mau ditanam ke rahim perempuan itu kan embrio. Nah, untuk menjadiin si embrio ini kan butuh 2 nih. Si dari perempuannya sel telurnya dan dari laki-lakinya spermanya. Jadi gimana caranya supaya nanti pas diketemuin, nah dua-dua ini, si sperma dan si telur ini tuh kualitasnya bagus, sehingga mendapatkan embrio yang bagus buat ditanam. Nah, itu yang bakal jadi anak yang bakal kalau misalnya dua-duanya bagus, itu ibaratnya bakal bagus gitu bakalnya gitu loh. Bakatnya gitu loh. Jadi penting banget nih mams persiapan OPU atau ovum pickup. Kamu persiapannya apa aja? Kalau aku sama suami. Jadi dari awal tuh memang kayak pola hidup sehat, terus aku tuh dari sebelum OPU udah tidur juga cepet ya. Kayak tidur paling lama lah jam 10, jam 11 paling lama banget itu udah tidur 8 jam. Udah gitu aku makan makanan sehat. Kebetulan aku malas ribet, jadi aku catering kalau nggak salah ya kemarin. Catering sehat, jadi udah ada juga ya catering. Udah banyak. Persiapan itu ya. Terserah, kalau misalnya mungkin kalau aku waktu pas program kan emang lagi kerja ya, lagi syuting. Jadi supaya nggak ribet,
aku catering aja biar tahu kalau ini makanannya emang sehat dan sesuai gitu loh. Buah-buahan yang tadinya aku nggak suka sayur, ya seenggaknya setiap makan itu adalah sayur gitu loh. Ada sayur, ada buah. Terus aku kurangin karena aku dulu suka banget ngopi. Sebelum Opu aku mengurangi sih, tapi bukan bener-bener cut off. Cuma kalau bener-bener cut off sih lebih bagus ya. Jadi aku mengurangi sampai akhirnya aku bisa berhenti untuk gak ngopi. Kalau ngerokok memang aku gak ngerokok. Terus harus santai dan harus banyak istirahat juga sih gitu loh. Jangan terlalu capek banget gitu loh. Apalagi nih moms or dad, kalau besoknya nih mau dilakukan Opu, mendingan ya kalau bisa cuti lah berapa hari. Dan gak dianjurkan banget misalnya malam tuh si suami atau si ibunya lagi kerja terus paginya langsung Opu. Waduh, jangan deh, sayang gitu kan. Karena Opu sendiri itu biayanya udah mahal banget. Di Morula itu terakhir sekitar 30 juta something lah ya. Untuk operasinya aja ya? Untuk operasinya aja, dan itu lebih mahal dari embrio transfer gitu loh. Belum obat-obatan yang dikasih ya? Dan kita juga baru ngeh ternyata Opu sepenting itu setelah kita banyak kayak denger berita yang ada yang dapat kualitasnya embrionya cuma 1, udah gitu ada yang dapat banyak tapi nggak bagus gitu telurnya ya. Terus kalau ditanya dokter kenapa kok bisa nggak bagus, pas diingat-ingat lagi banyak pasien yang baru cerita, oh iya ternyata si suaminya capek banget sebelum Opu atau gini dan nggak ada persiapan dan masih ngerokok masih ini. Jadi menurut aku sayang banget gitu loh, karena itu yang penting gitu. Terus kalau aku bilang si Opu ini sangat penting karena satu, semakin banyak telur semakin baik ya, semakin bagus. Karena kalau kita punya tabungan telur yang banyak, kita tinggal embrio transfer, kita tinggal transfer terus sampai kita mendapatkan bayi gitu loh, sampai berhasil gitu loh. Jadi kita tidak perlu mengulangi si prosesnya dari awal lagi, proses pengambilan telurnya gitu loh. Karena jadi itu sih, makanya waktu kemarin kita itu bisa mendapatkan banyak telur, itu tabungan yang luar biasa banget buat kita. Sampai akhirnya kita mikir, oh ya udah kita ada banyak tabungan telur nih, ya kita tinggal masukin telurnya aja terus sampai berhasil. Iya, maksudnya embrionya sampai berhasil. Itu pun masih ada loh, bukan dari sekian banyak embrio masih ada loh yang nggak bagus, yang waktu pas gagal itu kan berarti dia nggak bagus gitu bakatnya. Jadi ya memang harus do the best untuk si Opu ini gitu. Nah untuk aku tuh dikasih saran sama teman aku yang udah berhasil untuk mengurangi stres macet pagi-pagi, karena biasanya Opu tuh jadwalnya kan pagi ya, tindakannya tuh pagi. Jadi kita disaranin untuk kayak sewa hotel atau sewa kamar yang di deket klinik. Jadi untuk kayak biar lebih ready aja gitu loh, biar lebih untuk menjalani ini tuh ya nggak stres gitu. Kalau Jakarta tuh kan macet banget, kayak harus ngelewatin macet apa, takutnya jadinya jadi apa ya, nggak relax juga gitu. Itu aja sih. Terus apalagi pas Opu, kalau perempuan itu dilarang untuk pakai parfum, terus pakai make up. Terus aku juga biasa di kutex kan tangannya, di nail itu nggak boleh. Jadi aku udah hapus duluan sebelumnya. Untuk tindakannya sendiri aku nggak tahu karena dibius, jadi bener-bener nggak berasa banget. Pas bangun-bangun tiba-tiba di tangan aku udah ditulis aja. Mungkin kalian lihat YouTube-nya sebelumnya. Jadi bener-bener nggak sakit sama sekali. Kita nggak ngerasain apapun karena dibius total. Gitu loh, Mams. Yes. Kalau kamu tuh pas Opu gimana? Kamu diambil juga kan spermanya? Iya, jadi pada saat kamu pingsan, terus kamu dibius, terus udah gitu udah dikasih tahu gitu sama susternya, oke ini berhasil. Nah udah berhasil, aku langsung disuruh untuk pengambilan sperma gitu. Oh jadi tuh saat Opu dan saat spermanya diambil tuh bersamaan, Mams. Yep. Jadi si suami harus ready ada di klinik atau di rumah sakit tempat bayi tabung. Jadi setelah telurnya diambil, suami harus sudah siap untuk mengeluarkan sperma terbaiknya gitu. Karena itu nanti bakal disatuin. Langsung ya? Langsung disatuin. Udah deh, kita bakal nunggu kabar berapa yang terfertilisasi. Nah itu. Oke, tadi kita udah bahas tentang persiapan Opu. Mudah-mudahan gak ada yang lupa. Terus
selanjutnya persiapan berikutnya adalah embrio transfer. Nah, untuk embrio transfer ini itu ada yang namanya embrio transfer aja atau ET atau FET, freeze embryo transfer. Itu adalah embrio yang dibekuin gitu loh. Itu kita termasuk FET ya. Yep. Jadi kita embrionya udah 1 tahun baru kita transfer gitu loh. Nah, untuk perbedaannya kita nggak bisa jelasin karena itu bukan kapasitas kita juga untuk menjelaskan mana yang tingkat keberhasilannya lebih banyak. Mungkin itu akan dokter yang menjelasi, cuma intinya sama aja lah ya Bi ya. Betul. Nah, untuk persiapannya sendiri, kalau dari kamu udah nggak ada ngapa-ngapain ya? Ya, dari suami udah selesai urusan di saat Oppo, kita udah tinggal antar jemput si istri ke klinik terus aja setiap saat gitu loh, paling support, Jadi membantu. suami siaga aja. Tapi kalau untuk istri belum selesai karena kamu masih banyak yang harus diinin ya. Dan Ya. itu setelah dari Oppo sampai FET kita masih terus hidup sehat terus ya. Masih, apalagi aku. Cuma kalau Andrew memang karena udah kebawa karena dari awal program hidup sehat, jadinya kebiasaan gitu loh, karena harus nemenin istri juga kan. Nah, kalau dari perempuannya nih harus lebih persiapannya lebih mateng. Kalau aku ngejalanin sebelum embrio transfer, aku puntur dulu. Itu aku puntur kalau nggak salah pertemuannya ada 12 atau 13 kali sebelum embrio transfer. Karena kenapa kok aku puntur? Karena aku banyak juga melihat testimoni yang berhasil itu persiapannya aku puntur. Nah, aku puntur sendiri, kalian bisa browsing manfaatnya apa buat relaksasi, buat peredaran darah lebih lancar, pokoknya banyak banget. Terus apa lagi ya, terus aku jaga pola makan juga. Terus aku lumayan waktu pas Oppo itu lumayan naik banyak karena efek ke badan orang tuh kan beda-beda ya. Nah, aku termasuk gara-gara suntikan hormon, aku naik banyak banget. Aku turunin berat badan dulu sampai berapa kilo? 9 kilo karena lamanya juga ya. Karena lama juga kan, setahun dari juga kan. Dari Oppo ke FET-nya lumayan ya, 3 bulan, 6 bulanan lah ya selang-selingnya. Jadi banyak waktu sih. Banyak waktu, dan aku ngerasa kayak badan aku nggak sehat aja gitu loh, kayak udah berat, udah gitu nggak fit. Jadi aku memutuskan untuk oke, tadinya bukan mau kurus sih, lebih kayak enak aja sehat, tapi mungkin karena aku ngejaga makan, terus aku olahraga, dengan sendirinya berat badannya ikut turun bonusnya gitu. Tapi nggak semua selama itu sih ya, beda-beda sih, tiap orang mungkin beda-beda gitu loh. Ada yang hari ini Oppo, bulan depannya gitu loh bisa langsung FET, bisa juga seperti itu. Tergantung gitu. Kondisi ya Mams, balik lagi ya. Makanya di saat awal kalian mau memulai program bayi tabung, udah dipastikan kalau si moms and dads-nya itu udah siap gitu loh untuk melewatkan waktu itu gitu loh. Benar-benar. Banyak waktu untuk bolak-balik rumah sakit. Yes. Jadi kalau lagi sibuk banget ya mendingan dipikirin lagi, karena takutnya sayang uang, sayang waktu juga. Karena kita juga pas ngejalanin awal-awal prosesnya itu, aku lagi kerja, dia lagi kerja, itu lumayan ribet gitu loh. Jadi lumayan jadi stres juga. Jadi kita memutuskan tuh agak-agak santai lah untuk program ini. Jadi ya intinya selain persiapan itu, persiapan uang juga udah pasti. Karena kan ngebayangin kayak selama program berapa uang yang habis, pas nggak kerja itu harus pengeluaran juga yang kayak gitu-gitu harus udah dipikirin. Terus apa lagi ya, waktu pas sebelum FET selain aku puntur, makan sehat, olahraga, lebih ke santai, lebih ke enjoy. Nggak usah terlalu banyak mencari informasi di luaran gitu loh. Kayaknya mungkin nggak terlalu ini, tapi lebih kayak ke enjoy aja berdua gitu loh. Maksudnya program bayi tabung tapi dijalaninnya secara santai gitu loh, benar-benar enjoy gitu loh. Jadi lebih kayak ke quality time si moms and dads-nya sih yang diperbanyak. Dan juga harus udah dipikirin. Jadi jangan pikirin kayak oh ini bakalan sukses kok, coba pikirin kayak plan B-nya kalau misalnya ini gagal gimana gitu. Jadi ada persiapan mental juga untuk kesitunya gitu. Nah, FET ini itu nggak seseram yang dibayangkan ya. Jadi pas embrio transfer ini kita dalam keadaan sadar, dan kalau dibilang boleh make up untuk cewek, katanya sih nggak ada masalah sih, karena kan bagian yang ditransfer itu kan di bagian bawah kan, jadi nggak ada hubungannya. Cuma aku memang memilih untuk nggak make up biar aman aja. Terus aku nggak pakai parfum juga karena aku kepikiran masih kebawa yang Oppo.
cuma boleh apa enggak kayaknya lebih steril aja gitu ya kalau di ruangan gitu, nggak usah pakai apa-apa lah gitu Karena ya. ruangannya dingin sekali, Karena jadi ruangannya siapin dingin, jaket sweater. atau sweater sama kaos kaki misalnya. Iya, karena ruangan embryo transfer itu dingin banget. Aku disaranin juga sama teman aku untuk aku pakai sweater, pakai celana panjang, pakai kaos kaki supaya nyaman aja gitu loh. Terus sebelum embryo transfer itu untuk prosesnya itu wanita harus perempuan aku harus disuruh minum banyak dulu karena supaya kantung kemihnya itu penuh, supaya setelah penuh baru bisa ditransfer. Jadi kebayang nggak? Jadi kamu tahan dulu kan? Jadi tuh aku harus minum banyak sampai kebelet banget. Nah giliran kebelet itu harus ditahan mams, karena pada saat itu tuh yang bisa ditransfer embrionya gitu loh. Jadi kayak ngebuka si rahimnya itu, membuka jalurnya ya. Iya. Biar bisa masuk dengan lancar. Dan waktu itu aku juga lumayan lama juga ya nunggu ininya ya. Jadi paling kalau misalnya mau udah di jalan ya dipersiapkan. Kalau misalnya yang bisa cepet ya pas di sana aja baru minum air putihnya. Tapi bawa air putih aja ya, gitu. Bawa mineral water lah, bawa mineral water sendiri. Mau di jalan kalau misalnya emang termasuk lama boleh diminum, tapi pas udah nyampe klinik juga nggak apa-apa sih. Jadi sambil nunggu dokter udah mulai diminum biar keisi kantongnya. Terus nggak sakit sama sekali. Nggak usah takut, menurut aku sih nggak sakit ya, cuma memang adalah ketakutan parno gini dan lain-lain. Dan apalagi ya nggak ada, prosesnya juga cepet banget, langsung bisa pulang. Cuma berapa menit Pi? Paling 30 menit lah, 20 setengah menit. jam paling lama. Terus abis FVT waktu itu aku udah boleh langsung pulang. Banyak yang pakai kursi roda tapi aku nggak, karena aku ngerasa ya, dan aku juga banyak nanya-nanya itu nggak bakalan lepas kok, jadi nggak usah takut gitu loh. Jadi aku kayak biasa aja pulang. Jadi di saat si embrio itu menempel di rahim, dia udah langsung tertutup kayak dijaga gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa lepas. Atau memang sih ada kayak ketakutan sih waktu kayak awal-awal dulu yang aku gagal kan, kayak mau bangun aja takut, mau ke toilet nih pipis apa keluar nggak, jadi nggak perlu takut karena memang bagiannya dia tuh udah di dalam rahim banget. Dan bukan, jangan ngebayanginnya di perut langsung jatuh gitu, di dalam rahim yang bener-bener udah ditaruh ke dinding rahimnya. Aku nggak ngerti gimana, jadi aman, nggak perlu takut jatuh gitu. Tapi disaranin untuk langsung pulang dan langsung istirahat sih. Iya. Karena aku pernah dengar dokter bilang 2 hari 3 hari pertama setelah embrio transfer itu masa-masa krusial banget. Jadi memang disarankan untuk si mamsnya langsung bed rest, langsung istirahat gitu loh. Karena jangka waktu 2 hari itu langsung si embrionya langsung bisa menempel gitu loh. Jadi kalau misalnya embrionya bagus, dia bakal implantasi dalam 2 hari 3 hari. Dan waktu itu juga aku yang berhasil terakhir, aku 2 hari bener-bener bed rest ya. Bener-bener ya di kamar, paling ke kamar mandi tetap, sholat aku masih berdiri. Cuma ya nggak banyak kegiatan juga gitu loh, kayak santai aja. Kecuali udah kayak 5 hari ke atasan baru aku agak-agak muter-muter di rumah, nggak apa-apa lah ya. Kalau untuk awal sih, kalau kamarnya di lantai 2 gitu, mendingan diangkat gitu si mamsnya digendong gitu loh. Jangan banyak jalan dulu gitu loh. Karena 2 hari pertama itu sangat krusial sekali. Jadi better rest saja. Tapi bukan berarti yang tidurnya bener-bener yang terlentang gitu ya. Pokoknya jangan ngebayangin gini loh. Ini kan badan kita ini harus rileks mungkin. Jangan ngebayangin ada sesuatu di rahim kita yang harus kita jaga banget sampai kita kaku gitu loh. Kayak bangun aja harus kayak pelan-pelan, enggak kayak gitu loh. Karena peredarannya juga butuh untuk berjalan ya. Karena badan kita ini juga butuh aliran darahnya supaya lancar. Jadi kalau misalnya kayak agamanya muslim mau sholat aja kayak biasa gitu loh. Tapi ya memang nggak usah naik turun tangga juga. Terus kalau mau ke toilet silakan ke toilet kayak gitu loh. Pokoknya home rest aja deh yang bisa dilakukan di rumah. Tapi bukan berarti nyuci baju juga gitu ya. Jadi bener-bener home rest, bener-bener santai. Tapi kalau misalnya mau kayak keliling rumah, mau ke toilet, mau ke ruang tamu, atau mau ke taman duduk-duduk berjemur, nggak apa-apa, malah bagus gitu. Pokoknya jangan sampai stres karena biasa berkegiatan terus di kamar aja kayak gitu, yang bener-bener kayak orang sakit, jangan gitu loh.
Nah, setelah 2 hari 3 hari itu mungkin baru boleh mulai sedikit-sedikit untuk berkegiatan gitu loh. Bertahap ya. Bertahap lah pokoknya gitu loh. Setelah 1 minggu mungkin mulai udah bisa jalan gitu loh. Kamu juga sempat jalan ya, kita sempat jalan keliling kompleks setelah 1 minggu Seminggu gitu. ya? Setelah Lupa. seminggu ya. Iya. Karena mungkin beda-beda sih orang. Kalau misalnya kalian khawatir dan kalian takut dan tidak mau melakukannya, tidak Iya, apa-apa. betul. Kita tidak memaksa gitu. Bukan seharusnya yang dilakukan, tapi Jadi kalau kita gini, ngerasa misalnya gini. nggak gini, kalau kita ngerasa dari pengalaman kita adalah di saat IVF gagal yang pertama, kamu benar-benar nggak melakukan Iya, apapun iya. selama 2 minggu gitu loh, benar-benar di tempat tidur, sholat juga di tempat tidur gitu loh, jadi benar-benar ini, dan itu tidak berhasil gitu loh. Mungkin memang dari embrionya atau gimana, tapi yang kedua ini Dari kamu diri lebih akunya juga yang gagal itu karena aku nggak relax ngejalanin yang jadi kayak orang sakit kayak gitu. beban gitu ya. Jadi kayak nggak lancar aja aliran darahnya gara-gara nggak gerak. Betul. Gitu. Nah, kalau yang kedua ini kita jadinya lebih rileks, lebih santai, dan mungkin si peredaran darah itu juga membantu juga gitu loh dengan berjalan kaki santai. Tapi mungkin setelah 1 minggu, setelah embrio transfer 1 minggu atau 1 minggu lebih, mulai enjoy aja gitu loh. Mungkin sedikit yoga kalau misalnya yang suka yoga gitu Oh, loh. yang paling penting ini nih, yang aku lakuin di embryo transfer yang kedua, aku latihan pernafasan itu ngaruh banget. Jadi tuh kan selama 2 minggu setelah embryo transfer itu pasti perasaannya campur aduk ya, kayak aduh ini berhasil apa enggak, aduh kayak kalau nggak berhasil nih gimana, banyak banget, dan suka sesek nafasnya gitu loh kalau aku ya ngejalaninnya. Jadi aku berusaha untuk cari yoga yang latihan pernafasan doang, Bi. Aku Dari juga nggak YouTube ya? berani untuk yang gerak-gerak banget, cuma aku yang berusaha untuk nahan nafas kalau lagi grogi atau lagi kayak ngerasa nggak enak. Itu membantu banget dari YouTube aja, banyak kok. Itu setiap pagi aku lakuin itu, setiap aku panik aku lakuin itu, dan ya kayaknya works sih di aku. Oke guys, itu tadi dia tips-tips dari kita untuk bagaimana mau berhasil program bayi tabung. Kalau misalnya kalian suka apa yang kalian lihat, kalian bisa like, comment, dan subscribe untuk berikut-berikutnya. Videonya kita akan membahas juga soal IVF dan program bayi tabung. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus YouTube kita. Kita bakal share yang kita bisa share. Semoga bermanfaat. Semangat, Mas!